teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Ramalan Zodiak Mingguan bersama saya Furi Harun dan ditemani oleh Look Tap Girl yang paling cerewet ya, namanya Cika. Halo. Dan hari ini Cika juga pakai kacamata putih dan bajunya tema-temanya agak-agak pantai-pantai, pakai jeans ya, samaan kayak Mami. Dan ditemani juga oleh Colly and Cody ya. Kenapa ditemani oleh Colly and Cody? Karena kita beberapa hari lagi akan merayakan sebuah perayaan besar yang namanya Halloween. Jadi untuk kalian semua yang senang sesuatu yang creepy, senang dandanan serem, baju serem, boneka serem, pasti nunggu banget kan momen-momen Halloween. Dan kita juga punya tayangan khusus untuk Halloween di tanggal 31 Oktober nanti. Jadi pastikan kalian semua sudah subscribe ya YouTube channelnya Furi Harun dan juga mengaktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen ya. Oke, kita akan mulai dengan 4 zodiak pertama dan kita mulai dengan zodiak Aries. Ini dia. Oke. Aries, kartu percintaannya di sini ada maut ya. Jadi belum apa-apa udah ada sesuatu yang hilang menggantikan sesuatu yang lama gitu. Jadi kalau Kak Furi jelaskan dari deskripsinya Cika bahwasanya di minggu ini ada beberapa Aries yang sudah berhasil move on. Dan kalian udah nggak mau lagi berhubungan dengan orang yang sudah terlalu lama ngegantung gitu. Terus juga banyak bohong, banyak kasih harapan palsu. Kalian udah memutuskan untuk it's okay for being single ya daripada berhubungan dengan orang yang sangat mengecewakan dan banyak bohong. Bagus ya. Sementara itu untuk Aries yang tadinya jomblo, justru maut ini mengindikasikan bahwa akhirnya kalian betul-betul bisa ya menemukan orang yang menggantikan orang lama. Jadi kebalikannya nih, kalau yang kemarin sempat pacaran tapi di PHP terus akhirnya udah stop ya. Tetapi untuk kalian yang masih jomblo justru lagi happy-happynya. Karena di minggu ini ketemu dengan gebetan baru, mudah-mudahan cocok dan bisa berlanjut. Sementara itu untuk Aries yang sudah menikah ada sedikit keributan ya. Karena kebiasaan lama kalian ya itu harus segera dihilangkan dan juga harus segera dihapus. Kalau tidak kalian bakalan ribut dan bertengkar terus dengan pasangan. Bahaya itu ya. Kebiasaannya seperti apa? Tidur ngorok kata Cika. Kayaknya kalau itu nggak usah maut kali Cika, kan hampir semua orang dewasa tuh suka mendengkur. Ya mungkin ya kalau Mami Furi jelaskan kebiasaannya seperti misalnya nyimpen sembarangan, misalnya nyimpen odol sembarangan, nyimpen barang-barang sembarangan gitu ya. Kalau pasangan minta supaya lebih rapi rumahnya, kenapa tidak dong ya? Oke, sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini kartunya yang keluar ada Baginda Raja. Hati-hati katanya, kenapa hati-hati? Hati-hati kata Cika karena beberapa dari Aries sangat sibuk banget nyari uang sehingga kalian lupa memperhatikan kesehatan. Kalian lupa untuk tidur secara teratur, kalian juga lupa mengkonsumsi makanan yang sehat, lupa juga berolahraga kayak aduh ini kan lagi PSBB nih, ini lagi Covid nih, lagi pandemi. Apapun kalau ada peluang ya udah deh nyari uang. Kadang sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam masih melayani chatting gitu. Ya kalau memang kalian pun misalnya bisnisnya online, Bo, ya tetap harus menjaga kesehatan dan harus tetap beristirahat. Karena kalau enggak akan terserang penyakit migrain katanya. Beberapa dari Aries akan terserang sakit kepala hebat ya, dikarenakan kurang istirahat dan terlalu overthinking terhadap pekerjaan. Oke. Lalu ramalan untuk zodiak yang kedua adalah zodiak Taurus ya. Di sini kartu percintaan Taurus ada sang petapa. Jadi ya Taurus yang kalian sedang mengalami kegagalan percintaan atau baru putus dengan pasangan, di sini kalian harus banyak introspeksi diri. Sebenarnya kenapa sih kok bisa putus? Kenapa sih kok bisa seperti ini endingnya tidak sesuai dengan yang diharapkan? Karena tidak semua kesalahan itu murni dari pasangan. Pasti kalian juga punya kekurangan dong ya. Jadi daripada kalian
pusing, kesel, hati kalian dipenuhi oleh hal-hal dan pikiran negatif, lebih baik introspeksi gitu. Karena tidak ada orang yang pergi kalau memang kita tidak punya hal yang membuat dia pergi gitu ya. Dan juga untuk Taurus yang sedang enak-enaknya berpacaran, juga sudah menikah, sang petapa ini lebih seperti mengingatkan kalian untuk selalu melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan bersama pasangan. Mungkin selama ini ada yang percintaannya mulus sama pasangan, tapi pasangannya kok keuangannya morat-marit. Yuk kita sama-sama berdoa, yuk lakukan hal-hal yang positif, yuk banyak sedekah dengan pasangan. Dengan hal tersebut diharapkan Taurus-Taurus akan bisa mengatasi segala permasalahannya dengan baik ya. Yang jomblo masih sibuk mencari uang. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan Taurus di minggu ini kartunya sangat bagus ya. Ada dunia atau the world ya. Kenapa Cika? Lagi banyak uang karena jualan bonekanya laku. itu mah Mami tahu. Ya, jadi mungkin kayak Taurus yang lain ya, ada beberapa keinginan dan harapan yang akan segera terrealisasi dalam waktu dekat menyangkut keuangan. Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang sedang mengharapkan pinjaman dari kantor atau dari bank gitu karena pandemi seperti ini butuh support dan bantuan modal, akhirnya di minggu ini bisa terrealisasi. Dan jangan lupa digunakan untuk hal-hal yang memang betul-betul positif ya, dan jangan boros dulu. Karena Taurus tuh boros banget. Jadi pergunakan untuk usaha, takutnya besok atau lusa ada kebutuhan yang mendesak. Untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan kata Cika, kalau giginya bolong supaya nggak sakit gigi terus, segera datengin dokter gigi. Nggak mahal kok, nggak mahal teh berapa? Kamu emang pernah ke dokter gigi? Nah ini nih, ya giginya Cika juga ada loh nongol gitu. Ini kayaknya harus ke dokter gigi juga ya. Nggak mau? Nggak mau, katanya nggak mau ke dokter gigi sakit. Tapi dia nyuruh orang-orang ke dokter gigi. Oke, mungkin ada di antara kalian yang cocok ramalannya ya sama Cika. Zodiak Taurus mengalami sakit gigi hebat. Nanti kalau sudah minum obat, sudah agak mendingan disarankan untuk cabut aja deh ke dokter. Supaya nanti besok-besok aktivitas tidak terganggu karena sakit gigi ya. Kita lanjut dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Cancer ya. Kartu percintaan Cancer, di sini ada Maharani. Jadi buat Cancer-Cancer yang lagi jomblo nih, kalian lagi dikejar-kejar ya, dikejar-kejar sama orang yang ingin mendapatkan cinta. Tetapi jangan salah ya, kalian jangan kayak jangan kayak berbesar hati, oh ya biarin aja kan kita banyak yang naksir, seenaknya misalnya, udah lu beliin ini. Jangan seperti itu Cancer, karena kalau orangnya benar-benar jatuh hati, terus dia benar-benar ngebeliin kamu ini itu, tapi ternyata kamu main-main, nanti kamu juga bakalan disumpahin orang, nggak boleh. Jadi kalau banyak yang naksir, banyak yang deketin, kalian pilih salah satu yang paling baik ya. Kalaupun yang lain tidak kalian suka, jadi teman aja, jangan PHP. Sementara itu untuk Cancer yang sudah menikah ya ataupun yang masih berpacaran, kalian sedang memiliki rencana-rencana indah untuk pasangan ke depannya. Dan sepertinya hal-hal yang mengganggu seperti kalau dulu-dulu kalian masih sering ngedengerin gosip ya, gosip takut pasangan begini, begitu gitu. Kalau sekarang kalian udah percaya dan sudah menjadi couples yang solid gitu. Jadi udah kayaknya planningnya lebih ke pengen usaha baru, pengen kehidupan baru, pengen pindah tempat tinggal baru bersama pasangan, seperti itu. Dan untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada menara. Artinya apa Cika? Artinya Cancer, kalian harus segera memutuskan untuk keluar dari pekerjaan yang memang tidak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi pekerjaan itu teman-teman gak ada yang buruk. Ya, asalkan memang bekerjanya kita yang baik ya, bukan nipu atau ngebohongin orang gitu. Pekerjaan tuh kalau misalnya kita kerjakan gitu, kita kerja di perusahaan dan lain itu nggak ada yang buruk, baik gitu. Tapi pekerjaan yang benar-benar baik adalah pekerjaan yang membuat si pekerja tersebut bisa menabung. Sebenarnya itu. Kenapa manusia itu harus bisa nabung? Karena kita tidak pernah tahu ke depannya kita akan punya anak, misalnya ke depannya kita akan punya pengeluaran yang tidak terduga, ke depannya kita harus punya saving di masa tua. Jadi kalau kalian merasa pekerjaan kalian saat ini memang
gini-gini aja, nggak bisa nabung, cuma cukup buat bayar kartu kredit. Lebih baik cari peluang yang jauh lebih besar, atau kalian bisa cari penghasilan tambahan dengan misalnya punya bisnis usaha sampingan gitu. Jadi kerjanya cuma sebagai status, padahal usaha sampingnya jauh lebih gede gitu hasilnya daripada pekerjaan. Oke ya, buat masa depan. Kesehatan gimana? Oh iya, hati-hati dengan cancer yang perokok ya. Sebenarnya kalau yang di sini merokok tuh bukan cancer loh, Cika. Oh, jadi ini cancer nih. Iya, oke. Jadi cancer yang suka ngerokok, hati-hati nih ya. Banyak gangguan pernafasan. Jadi di musim pandemi seperti ini, sayangi diri kalian dengan mengurangi aja gitu ya. Kalau misalnya menghilangkan kan susah banget gitu. Mengurangi supaya kesehatannya lebih terjaga lagi ya. Oke, terakhir Gemini di sesi pertama. Jangan ngeramal Bang Coki, Gemini yang lain ya. Oke. Kartu percintaan untuk Gemini adalah masa bodoh ya. Jadi ada beberapa Gemini yang sudah benar-benar move on dari kehidupan percintaan sebelumnya gitu. Seperti yang kita tahu, Gemini ini kalau nggak player banget itu bucin banget gitu. Ada yang memang Gemini playboy banget, tapi ada Gemini yang dikadalin banget. Jadi tidak semuanya sama gitu. Jadi buat kalian yang kemarin-kemarin susah atau gagal move on, saat ini memang kalian sudah benar-benar bye-bye dari kehidupan percintaan sebelumnya dan sedang enjoy dengan kehidupan percintaan yang baru. Sementara itu untuk Gemini yang sudah menikah, masa bodoh ini justru kebalikannya. Ya, jadi ada beberapa dari Gemini yang sudah menikah memutuskan untuk berpisah sementara di minggu ini beserta pasangannya. Duh, sayang banget Cika. Iya, katanya soalnya pasangannya nggak mau berubah gitu, masih suka ngebohong. Jadi mereka ada beberapa Gemini yang keluar dari rumah dan ingin introspeksi dulu deh gitu. Kita mau bareng lagi, bareng terus atau mau udahan ya. Tapi mudah-mudahan sih kalaupun kalian lagi berantem sama pasangan, sama suami atau istri gitu, mudah-mudahan bisa kembali bersama dan saling memperbaiki diri. Oke, untuk Gemini yang masih jomblo juga sampai sekarang ya, di minggu ini kalian masih seneng untuk ngecek nih dating online nih, kira-kira ada nggak sih yang masuk kriteria, kok selama ini yang dikenalin sama keluarga kok kayaknya nggak ada yang oke gitu ya, nggak ada yang pas gitu. Kalian cek-cek dating online, tapi hati-hati ya. Kenapa hati-hati Cika? Iya, kata Cika kan kemarin ada kasus mutilasi gara-gara dating online ya. Jadi ini juga harus menjadi pelajaran untuk kalian semua bahwa boleh berkenalan dengan orang secara online. Ada juga kok pasangan-pasangan yang berhasil kenalan online, tapi ada juga kasus-kasus yang serem justru karena kenalan online ya. Jadi kalian juga harus cek tuh beritanya dan cek juga kalau orangnya terlalu sempurna, pekerjaannya terlalu oke. Jangan-jangan dia fake gitu ya, palsu. Jadi berhati-hati saja. Untuk kesehatan katanya Gemini, kamu terlalu banyak makan. Jadi kata Cika, kamu harus diet ya. Mungkin untuk sebagian dari Gemini karena terlalu banyak makan jadi overload gitu ya perutnya ya. Jadi ada masalah di bagian perut gitu. Nggak kayak perut Cika kan? Enggak, kalau Cika langsing ya, itu kata Cika ya, langsing segede gini. Oke, untuk ukuran dolls mungkin ini termasuk dolls medium ya, yang ya agak-agak semok-semok gimana gitu ya. Oke, teman-teman Furi, jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi di sesi yang kedua setelah yang berikut ini. Oke, teman-temannya Furi, balik lagi bersama saya, Furi Harun, dan juga Cika, ditemani Koli and Kodi ya. Kenapa Koli dan Kodi seperti ini? Memang mereka adalah limited edition dolls special edisi Halloween ya. Dan buat kalian yang pengen samaan, bisa add Instagramnya boneka Furi Harun loh ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Leo. Tapi pastikan dulu kalian semua sudah subscribe dan kita juga tunggu komentarnya. Kira-kira pas nggak sih, resonate nggak sih ramalan zodiak kita minggu ini ya. Oke, Leo. Kartu percintaannya di sini ada Sang Jauhari ya. Jadi, bagi Leo yang sudah menikah ataupun masih berpacaran, stop manipulasi pasangan. Kalau memang kalian lagi susah dalam hal keuangan, jujur aja deh. Jangan pura-pura kaya. Nah, lo di sini kayaknya ada yang Leo deh. Pura-pura kaya dia ya.
Aduh. Jadi Leo, kalau kalian memang lagi susah uang, bicarakan aja sama pasangan, sama istri atau sama suami. Atau misalnya yang lagi pacaran nih, kayak yang katanya kamu mau ngebeliin ini buat aku, tapi kok kamu belum ngebeliin sih? Jujur aja, maaf ya sayang, karena bulan ini penghasilan aku cuma segini dan aku juga harus bayar-bayar. Jujur itu jauh lebih indah daripada kalian kasih alasan klise kayak, oh iya nanti aku lupa, nanti aku beliin ya, tapi enggak. Dan itu akan menimbulkan permasalahan yang jauh lebih besar karena dianggap kalian tidak jujur dan juga cuek terhadap pasangan. Namanya udah janji kan pasti ditagih gitu ya. Sementara itu untuk Leo yang masih jomblo ya, di minggu ini kalian juga ketemu dengan orang tapi kalian lagi sebel banget. Karena orang yang kalian kenal ini ternyata dia banyak bohongnya. Bilangnya kerja di perusahaan apa, bilangnya mau dateng, bilangnya mau, ternyata enggak. Jadi kalau menurut Kak Furi, ketemu dengan orang-orang seperti ini ya udah tinggalin aja ya. Jadi dari awal udah kelihatan ngebohong, nggak usah dipaksain meskipun mungkin dia ganteng atau cantik. Kalau banyak bohong buat apa? Nanti bakalan lebih nelangsa lagi gitu ke depannya. Masih banyak kata Cika, masih banyak orang-orang yang jomblo, tenang aja nanti Cika jodohin ya. Ya syarat dan ketentuannya tapi berlaku ya. Jadi syaratnya apa Mas? Hadiahnya apa Mas? Kalung tuh, ada yang ditagih kalung, mahal amat gitu kan. Oke, sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada roda kehidupan ya. Jadi justru untuk beberapa Leo yang kalian lagi bersusah payah untuk bisa meningkatkan taraf kehidupan kalian, di sini kalian mendapatkan prestasi. Jadi sudah mulai mendapatkan reward dari perusahaan meskipun gajinya belum nambah gitu. Tapi mungkin nggak nambah gaji itu bukan nggak mau naikin, mungkin karena lagi pandemi ya kita maklum aja. Tapi ya jangan terlalu ini juga. Jadi ya tanyalah, bos kan kerjaan aku nambah nih, kira-kira nanti tahun depan atau bulan apa gitu ada kenaikan nggak sih gitu kan. Aku juga punya keinginan misalnya yang masih pacaran ada yang mau nikah, itu juga kan pasti butuh uang, yang mau nikah juga ada yang mau lahiran gitu kan, butuh biaya juga gitu ya. Jadi ya ngomong-ngomong lah, deket-deketin lah atasannya biar disayang dan naik gaji. Oke ya. Untuk kesehatan gimana? Ya, untuk kesehatan ada penyakit di sekitaran lambung ya. Mungkin kamu terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tidak bagus atau mungkin terlalu banyak makanan pedas sehingga di sini ada lambung yang tersakiti. Gimana sih lambungnya? Emangnya hati yang tersakiti. Jadi lambungnya sakit ya. Jaga kesehatan dan atur pola makan yang benar. Oke, sementara itu untuk zodiak Libra, di sini kartu percintaannya ada kereta kuda ya. Kereta kuda itu apa sih? Kereta kuda itu lagi bingung di antara dua pilihan. Jadi si Libra ini kan memang orangnya seneng nimbang-nimbang ya. Mikir tuh lama banget gitu, tapi kalau udah suka ya suka gitu. Nah, di sini ada dua calon yang sedang kalian pertimbangkan untuk Libra-Libra yang jomblo ya. Yang satu dikenalin sama orang tua, nggak enak juga kalau nolak. Orangnya juga baik, tapi kita secara pribadi kurang suka. Yang satu lagi kita kenal dari teman-teman, orang tua kurang suka, tapi kitanya kayaknya kecintaan. Nah, coba supaya kalian nggak bingung, minta petunjuk dari Tuhan ya. Kalau kalian muslim bisa sholat istikharah atau kalian bisa berdoa. Supaya ditunjukkan orang yang benar-benar baik gitu, yang mana gitu ya. Oke. Sementara itu untuk Libra yang sudah berpasangan, apakah itu sudah menikah maupun masih berpacaran, di minggu ini ada sedikit keributan. Hati-hati ya, keributan dikarenakan mungkin pasangan kalian ketahuan berselingkuh ya. Jadi Libra menurut Kak Furi, kalau memang sudah terbukti banget perselingkuhannya, kalau memang kalian masih cinta, tanya sama pasangan mau selingkuh terus atau mau bagaimana. Dan kalau ternyata dia lebih memilih selingkuhannya, kalian harus berbesar hati ya. Jangan menjadi orang yang egois, jangan mengancam-ngancam, karena dari situ kita bisa tahu bahwa dia bukan yang terbaik kok buat kita. Jadi meskipun sakit, lebih baik move on daripada kita memaksa seseorang untuk stay, padahal dia sebenarnya udah nggak cinta sama kita ya. Sedih Cika ramalannya buat Libra. Oke, sementara itu untuk pekerjaan malah sebaliknya ya. Pekerjaannya lagi bagus keuangannya. Ada Surya.
Jadi buat Libra, di minggu ini bakalan ada tawaran big project atau kalian mendapatkan bayaran yang lumayan dari pekerjaan yang kalian lakukan dan ini membuat kalian bahagia. Kalau mau belanja-belanja boleh lah ya, namanya kita udah kerja keras, kita memberikan reward, kesenangan kepada diri kita sendiri itu oke. Tetapi jangan kebablasan karena di masa pandemi seperti ini kita harus selalu pandai menabung dan menyimpan. Ya, karena belum tentu besok atau lusa penghasilan kita akan sama gitu. Mungkin nanti agak sedikit berkurang gitu ya. Untuk kesehatan, hati-hati ada beberapa Libra yang terserang infeksi di mata ya atau penyakit sakit mata. Jadi pastikan kalau kalian berkendara memakai kacamata ya seperti Cika biar matanya nggak merah. Sip. Oke. Sementara itu ramalan untuk zodiak selanjutnya adalah zodiak Scorpio. Di sini kartunya yang keluar ada sang imam ya. Nah, ngaku nih Scorpio lagi pada pengen dinikahin nih pasti ya sama pasangannya ya. Sok-sok jaim-jaim gitu padahal pengen dinikahin. Ya, jadi kata Cika nggak usah jaim, tapi do your best. Show your best gitu. Jadi buktikan kalau kalian sudah beda dengan kalian yang ada di masa lalu gitu supaya pasangan juga oh iya lu udah berubah, lu udah pas cocok untuk bisa dijadikan sebagai calon istri atau calon suami ya. Sementara itu untuk Scorpio yang masih jomblo di minggu ini belum ingin mencari pasangan. Meskipun kalian tuh pengen banget mendapatkan jodoh yang baik, tapi kalian belajar dari pengalaman bahwa kemarin juga buru-buru ya, kenalan cuman sebentar aja udah langsung mau pacaran ternyata penipu. Jadi kalian sekarang udah kayak, oh oke, kalau lu emang suka, lu emang serius, kenalan sama keluarga. Sudah di taraf seperti itu, jadi udah nggak mau udah dimain-mainin ya. Sementara itu untuk Scorpio yang sudah menikah, ada sedikit kendala ya di dalam rumah tangga, mungkin ada sedikit permasalahan dengan keluarga besar. Mudah-mudahan permasalahannya bisa diselesaikan sehingga tidak membuat hubungan kalian dengan suami atau dengan istri terganggu ya. Oke, sementara itu untuk pekerjaan dan keuangannya di sini ada kesederhanaan. Ya, dari kartunya udah bisa dibaca bahwa nggak boleh boros kata Cika gitu karena penghasilannya lagi pas-pasan. Jadi kalau kalian pengen beli sesuatu gimana Cika? Minta aja sama pacar katanya gitu atau sama suami, sama pasangan karena kalian lagi nggak pengen boros. Nggak pengen boros sama pasangan. Tapi pinter juga Cika ya. Kalian lagi nggak bisa boros minta aja sama pasangan. Ya bener, jadi pasangan kalian yang pusing kan? Bagus. Oke, sementara itu untuk kesehatan gimana? Kesehatannya lagi sariawan ya. Kenapa bisa sariawan? Oh katanya kalau ngomong suka berjelibet jadi kegigit gitu kata Cika. Jadi kalau ngomong ya ngomong tuh yang teratur, jangan belibet gitu ujung-ujungnya jadi sariawan. Oke? Nah itu tadi ya Scorpio dan zodiak terakhir di sesi yang kedua adalah Virgo. Rembulan. Oke, untuk Virgo kartu percintaannya ada rembulan. Duh si Virgo ini lagi sedih banget ya, lagi sakit hati banget karena ternyata orang yang selama ini kalian bangga-banggakan, kalian perjuangkan, itu ternyata di belakang tuh berselingkuh, berkhianat, ngomong yang enggak-enggak gitu. Maksudnya ini untuk Virgo yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran ya. Kalian ngerasa sedih tuh kayak gini, kok kita kan pasangan nih, tapi kok kamu ngomongnya ke orang lain, kenapa nggak kamu sampein ke saya? Misalnya, pasangan kamu ngomong tuh ke gua katanya kamu gak seneng masak, katanya kamu egois, katanya kamu loh kok ceritanya ke orang lain. Jadi di sini kalian merasa bahwa ternyata kok pasangan kita seperti itu. Padahal kalian apapun ya mau lagi happy, dapat rezeki atau kalian lagi dapat masalah, semua hal kalian ceritakan. Tetapi ternyata pasangan kalian bukan tipe orang yang fair ya, bukan tipe orang yang jujur dan dia cenderung ingin menyalahkan kalian dari apa yang terjadi. Kalau seperti ini kayaknya Virgo kalian harus benar-benar bertanya kepada pasangan dan menyelidiki. Apakah motivasinya dia di balik itu? Apa memang menyampaikan ke temannya karena nggak enak, takut kamunya tersinggung? Atau memang dia sengaja ingin pergi supaya nggak disalahin sama orang lain, jadi kesannya kamu yang salah ya? Harus di-review, oke?
Sementara itu untuk yang masih single, stay single aja dulu karena ada banyak sekali hal yang harus kalian perbaiki terutama dari segi keuangan dan pekerjaan. Nah, ini berhubungan dengan kartu ini ya, keuangan dan pekerjaannya Virgo. Sang biarawati ya. Oke, jadi ada beberapa Virgo yang di minggu ini sedang diuji. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin rezekinya lumayan agak lancar, di minggu ini agak seret, itu kalian lagi diuji. Diuji karena ternyata di saat kalian rezekinya lancar, kalian tidak mau berbagi gitu. Jadi meskipun kita semua tahu bahwa di masa pandemi itu ya, dapat uang 100.000 aja udah syukur alhamdulillah, bukan berarti kalian harus pelit ya. Kalian bisa bersedekah, bisa memberi kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Tetapi bukan berarti kalian juga harus pelit ya, karena kalau pelit nanti rezekinya jadi seret lagi ya. Oke, untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan mungkin disarankan oleh Cika beristirahat dengan cukup karena ada beberapa dari Virgo yang gak enak badan gitu ya. Terus juga meriang, masuk angin dikarenakan terlalu sering begadang di malam hari dan kurang istirahat ya. Sayangi diri kalian baik-baik ya, dan mudah-mudahan kita semua berdoa supaya virus corona ini segera pergi deh gitu ya. Supaya kita beraktivitas juga enak, kita juga nyaman semuanya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir bersama saya, Cika, Koli, dan Kodi ya. Oke, teman-temannya Furi, balik lagi di sesi terakhir ramalan zodiak mingguan kali ini. Gimana tadi ramalannya? Sudah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Oh iya, sebelumnya juga Furi ingin mengingatkan bahwa Furi mohon maaf apabila ada kesalahan ya, karena segala sesuatu itu yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan semesta alam. Ini cuman ramalan dan prediksi supaya kedepannya kalian bisa lebih berhati-hati ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Aquarius. Kartu percintaan Aquarius, di sini ada pengorbanan atau the hangman ya. Jadi Aquarius lagi merasakan beratnya kehidupan percintaannya digantung gitu. Mungkin kamu sedang berada dalam hubungan yang pasangan kalian sebetulnya sudah menikah gitu, sehingga kalian merasa ini gimana sih, mau ditinggalin juga kalian lagi kecintaan banget, tapi juga nggak ada status gitu. Dan kalian juga nggak bisa memperkenalkan ke keluarga gitu, takut diomongin. Ya saran dari Kak Furi adalah kalau memang kita bisa mendapatkan kebahagiaan diri kita secara pribadi, ya kenapa tidak? Keluarlah dari lingkaran gantungan itu ya Cika ya. Lebih baik mencari orang yang memang free dan kita juga bisa perkenalkan juga sama saudara-saudara kita supaya nggak jadi pertanyaan terus, kapan sih memperkenalkan, padahal sebenarnya udah ada gitu. Oke, sementara itu untuk yang masih single di minggu ini kalian bertemu dengan dua orang yang menurut kalian cocok untuk dijadikan sebagai pasangan, tapi tidak mau terlalu terburu-buru karena nggak mau juga gagal lagi ya. Bagus ya, diteliti dulu sebelum say yes karena sekarang ini banyak juga yang modus gitu ya. Jadi harus benar-benar kalian kenali juga latar belakang dan keluarganya seperti apa ya. Untuk yang sudah menikah di sini ada sedikit keributan ya dengan pasangan, tapi sebetulnya bisa diatasi dengan baik asal salah satu pihak mau mengalah. Jangan sama-sama egois, jangan sama-sama emosi. Kasihan juga anak-anak kalau kitanya ribut terus ya. Oke, sementara itu untuk pekerjaan. Pekerjaannya bagus ya, pekerjaannya ada bintang atau the star ya. Jadi ada banyak sekali orang mulai memperhitungkan bakat kalian gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin orang masih ragu, dia bisa nggak sih ngerjain ini, bisa nggak sih menyelesaikan masalah ini gitu ya di kantor. Ya sekarang udah mulai mendapatkan kepercayaan dan itu bagus ya, karena kedepannya insya Allah akan semakin bagus, akan semakin meningkat. Untuk kesehatan, kata Cika gimana? Ya, beberapa dari Aquarius terlalu rajin berolahraga, lupa beristirahat, sehingga ada beberapa di antara kalian terserang penyakit sendi. Jadi kalau boleh disarankan, mungkin bisa olahraganya 4 atau 5 kali aja dalam 1 minggu, dan 2 harinya kalian biarkan untuk beristirahat supaya nggak sakit-sakit badannya. Karena terlalu banyak berolahraga juga nggak bagus ya. Oke.
Selanjutnya adalah ramalan untuk zodiak Sagittarius. Kartu percintaannya di sini ada sang iblis ya. Jadi beberapa dari Sagittarius lagi berantem dengan pasangannya. Ini berlaku untuk yang masih berpacaran maupun sudah menikah. Dan kayaknya berantem ini meskipun tidak melibatkan cinta segitiga, tapi bikin kalian geram juga gitu. Karena kok pasangan terus-menerus mencemburui gitu, padahal kalian gak ngapa-ngapain ya. Ya, jadi kalau punya pasangan yang posesif dan cemburuan tanpa alasan sih emang sebel ya, emang kesel gitu. Karena kita sebenarnya udah nggak ngapa-ngapain, dicemburuin ya. Coba dijelaskan sama pasangan kalau kalian nggak nyaman. Siapa tahu dia bisa berubah gitu, daripada nanti akhirnya kalian bilang aja kalian mau ninggalin gitu karena nggak nyaman gitu hubungannya ya. Jangan diem aja. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih single di minggu ini diperkenalkan dengan seseorang ya, dan kalian kayaknya sudah mulai membuka hati. Mudah-mudahan dia bisa jadi orang yang baik mendampingi kehidupan kalian ke depannya. Ini untuk pekerjaan dan keuangan ada kereta kuda ya. Jadi Sagittarius ini masih galau dan bimbang dalam menentukan bisnis dan usaha apa sih yang mau kalian geluti dan fokuskan gitu. Karena kok kayaknya masalah ini ada gitu. Pengen bisnis ini kayaknya bisa tapi ujung-ujungnya nggak jalan. Pengen ini juga bisa tapi ujung-ujungnya nggak jalan. Jadi coba dipertimbangkan kira-kira mau difokuskan kemana ya. Tentunya juga dilihat sesuai dengan unsur kelahiran kalian apakah cocok atau tidak. Itu juga bisa menjadi salah satu option gitu. Karena kalau Kafur itu yakin kalau orang di unsur air misalnya memaksakan untuk bekerja di unsur api itu nggak bisa nabung. Jadi coba kalian googling deh ya, cari unsur apa yang tepat sesuai dengan kelahiran kalian ya. Selanjutnya adalah ramalan untuk zodiak Capricorn. Ya, kartunya adalah pecinta atau the lovers ya. Jadi gimana Cika? Ya, jadi si Capricorn ini lagi cemburu berat ya sama pasangan ya. Ini berlaku untuk Capricorn yang sudah menikah maupun masih berpacaran. Tapi kalian mau marah juga nggak bisa, takutnya itu cuma pikiran kalian aja, tapi kalian kesel gitu. Karena sepertinya pasangan lagi deket sama seseorang tapi nggak ada buktinya gitu. Jadi kalau menurut Kafur ini jangan dulu cemburu buta kalau nggak ada buktinya. Siapa tahu itu cuma gosip atau itu cuma pikiran kalian aja. Jadi selidiki dulu sebelum menjudge pasangan supaya nanti nggak salah sangka dan malah jadi ribut ya. Untuk yang masih single di minggu ini kalian masih belum memikirkan untuk ingin memiliki pasangan baru karena lagi fokus ngurus orang tua ya. Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan di sini ada sang keadilan ya. Jadi ada beberapa dari Capricorn yang sedang merasa diperlakukan tidak adil oleh partner kerja ataupun atasannya. Jadi sepertinya kalian sudah melakukan yang terbaik tapi tidak mendapatkan positif gitu, tidak mendapatkan hasil tanda terima kasih atau hasil yang sepadan dengan apa yang sudah kalian lakukan. Justru ada orang lain yang kayaknya kerjanya nggak bagus tapi kok dia disayang gitu. Nah ini kalian lagi galau nih. Apakah akan terus bekerja di situ atau akan meninggalkan lingkungan lama dan ingin berganti ke lingkungan baru karena sudah sangat tidak nyaman. Oke, untuk Capricorn hati-hati dengan kesehatannya gimana? Untuk kesehatan ada beberapa Capricorn yang terserang sakit kepala ya berturut-turut. Mungkin karena kalian kurang istirahat atau kurang mengkonsumsi air putih ya. Jadi perhatikan waktu istirahatnya dengan baik ya. Nah, kita akan akhiri dengan zodiak yang terakhir ya di sesi ramalan zodiak ini yaitu zodiak Pisces. Ini. Oke. Kartu percintaannya untuk Pisces ada kekuatan. Ya, jadi ini berlaku untuk Pisces yang masih jomblo. Jangan terburu-buru ingin punya pasangan gitu. Cuman karena risih sama pertanyaan orang tua. Terus kalian maksain buat punya pasangan. Nah, siapa aja juga main percaya aja, jangan. Karena kalian harus betul-betul tahu latar belakangnya, pekerjaannya apa, keluarganya bagaimana. Jangan sampai kena tipuan atau malah kalian nanti ujung-ujungnya akan rugi gitu ya. Cuman gara-gara pengen buru-buru punya pasangan.
Sementara itu untuk Pisces yang sudah menikah ataupun yang masih berpacaran, kekuatan ini artinya kesabaran kalian akan membuahkan hasil yang membahagiakan gitu. Jadi ternyata kesabaran kalian dalam membina hubungan dengan pasangan akan mendapatkan reward. Jadi ada beberapa Pisces yang sangat bahagia di minggu ini karena mendapatkan hadiah yang meskipun hadiahnya nggak mahal-mahal banget, tapi hadiahnya sangat spesial dan membuat kalian sangat bahagia gitu ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan sangat bagus ya. Ya, ada dunia ya. Jadi ada beberapa dari Pisces yang akan mendapatkan rezeki nomplok di minggu ini. Mungkin dapat warisan gitu atau mungkin penjualan tanah orang tuanya akhirnya cair di minggu ini, atau mungkin buat kalian yang kemarin-kemarin ingin sekali mendapatkan pinjaman modal usaha dari pemerintah akhirnya juga bisa terrealisasi. Jadi lagi berbunga-bunga, lagi happy, jangan lupa bersedekah dan jangan lupa menabung. Apabila itu memang pinjaman untuk usaha, harus dipakai untuk usaha. Jangan pinjaman untuk usaha dipakai beli handphone. Karena iPhone terbaru akan mulai muncul ya. Jadi Kak Furi juga sekarang udah mulai googling nih. Aduh, harga iPhone terbaru berapa? Apalagi di YouTube udah mulai tuh kelihatan gambarnya udah, gambarnya bagus banget, keren banget. Jadi dari sekarang tuh memang udah kepikiran. Hati-hati Pisces ya. Jangan dulu beli yang tidak tidak diperlukan dulu gitu ya, usahanya biar jalan dulu. Kesehatannya gimana? Kesehatannya harus rajin mandi karena sebagian dari Pisces gatel-gatel. Tuh kata Cika, mungkin karena udah mulai musim hujan juga ya, udah mulai sering juga sekarang jadi nanti aja deh mandinya, tahu-tahu ketiduran. Hati-hati harus rajin mandi ya, supaya badannya tetap sehat dan nggak gatel-gatel. Jangan asal semprot parfum doang, oke? Di sini kayaknya ada yang suka asal semprot parfum aja nggak mandi nih kayaknya nih. Kalau dilihat dari gelagat-gelagatnya. Oke, teman-temannya Furi, itu tadi ramalan 12 zodiak di minggu ini bersama Kak Furi, Cika, Koli, dan juga Kodi ya. Kenapa dandanannya seperti ini? Tentunya kalian sudah tahu bahwa ini adalah dandanan Halloween ya. Nah, jadi mereka adalah custom dolls yang memang didesain khusus untuk Halloween ya. Temenan juga sama Cika, pinter-pinter juga ya. Dan kita akan ada pembahasan khusus Halloween, jadi kalian nggak usah khawatir. Gimana sih menurut Kak Furi tentang Halloween? Nah, kalian harus nonton nanti tanggal 31 Oktober ya. Dan buat kalian juga yang memang udah pengen pakai baju serem atau pengen pakai make up serem gitu ya, atau pengen melakukan hal-hal yang positif tapi serem gitu, kalian juga bisa isi di kolom komentar supaya kita tahu nih kira-kira subscriber kita senengnya ngapain sih kalau pas Halloween ya. Oke, jangan lupa tonton terus tayangan-tayangan YouTube channelnya Furi Harun, dan saya mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan. Semoga kalian selalu berbahagia dan sehat selalu. Kita akan ketemu lagi minggu depan. See you!